Baik, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi, Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahatera, Bapak Ibu upasika Pandita. Kembali hari ini kita akan mengambil latihan atas sila yang akan nanti dipimpin oleh saya dan juga nanti akan langsung dibimbing oleh Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahatera. Sebelum saya memimpin pengambilan sila ini, saya mohon semua di-mute supaya suaranya tidak bersaut-sautan. Saya akan memimpin. Nanti silakan Bapak Ibu Pandita membaca, mengikuti masing-masing. Mari kita mulai, silakan screen-nya dibuka. Mari bersama-sama kita awali dengan Namakara Gata. Namakara Gata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya, mari kita memohon tuntunan atas sila kepada Yang Mulia Aradhana Tisarana Atta Sila. Okasa ahang bante tisaranena sading atta silang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante dutiampi okasa ahang bante tisaranena sading atta silang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante tatiampi okasa ahang bante tisaranena sading atta silang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bante. Yamahang Wandamitang Wadita. Ama bante. Namo Sang Hyang Adi Budaya. 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 Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Saranang gamanang paripunang. Amma bante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adina dana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abrahmacharya Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala Bojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Wikala Bojana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Naca kita wadita wisuka dasana malaganda wilepana dharana mandana wibhusanatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Naca gita wadita wisuka dasana malaganda wilepana dharana mandana wibhusanatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucasayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Ucasayana mahasayana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani atasika padani silena sukating yanti silena buka sampada silena niputing yanti tasma silang wesodaye. Ama bante. Sadu, sadu,
Sadu. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama merenungkan sifat-sifat luhur Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho carana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang catari purisa yugani atha purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punya ketang lokasa di Bapak Ibu Pasaka Pasika Pandita, selanjutnya kita akan masuk sesi meditasi. Karena itu kami mohon Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahatera dapat membimbing meditasi ini. Silakan Menteri. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan meditasi, menguatkan tekad kita untuk melatih diri melaksanakan tangga sila. Semoga dengan tekad ini akan memberikan kekuatan buat kita selama satu hari ini. Kita bersama-sama untuk terus memancarkan cinta kasih sayang kepada semua makhluk, agar kekuatan cinta kasih sayang ini juga memberikan kekuatan pada kita. Mari kita sama-sama untuk meditasi.
Sabhi Satta Bhavantu Sukitata, meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Mahanayaka Sangga Agung Indonesia yang mulia Nyana Sudyanadi Mahatera. Tapi sebelumnya mari kita bacakan Aradhana Dhammadesana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampi Mang Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia. Dengan sikap hormat dia memohon pada yang tak terkalahkan. Di sini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu. Demi kasih sayang pada umat manusia, ajarkanlah mereka Dhamma. Silakan Bante. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bante. Pada pagi hari ini kita sama-sama mengambil latihan Atangga Sila. Di Atangga Sila yang dilaksanakan pada saat Uposatha itu membawa manfaat yang besar bagi kita semua, namanya terkait dengan latihan ya. Jadi kalau kita semua ya melihat bahwa dalam agama Buddha itu kalau kita studi banding dengan agama-agama lain kan ada istilah puasa, gitulah gampangannya. Bahasa sederhana yang mungkin mudah kita pahami adalah latihan Atangga Sila ini artinya makan, yaitu tidak makan setelah waktu, yaitu waktu yang tepat. Maksudnya dalam konteks ini adalah setelah jam 12 siang. Dan ini bisa dilakukan sebenarnya tidak hanya pada saat bulan gelap maupun bulan terang. Kalau Uposatha itu sebulan ada 4 kali ya, 4 kali bisa kita gunakan untuk latihan. Kemudian yang selanjutnya yang seringkali kita bingungkan, kalau kita sendiri mau latihan, apakah kita harus juga minta tuntunan Atangga Sila seperti itu? Ini kan kadang-kadang sekarang ini mungkin gampang ya, pakai online begini mudah. Kalau misalnya tidak apa boleh. Melaksanakan kata sila itu mengambil latihan tekad di depan para biku atau tidak, ini tidak menjadi persoalan karena yang penting di sini adalah niatnya ya. Agama Buddha itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang simpel, tidak membuat kita yang susah begitu. Nah untuk itu bisa saja kita mengambil latihan itu langsung kita mengungkapkan Atangga Sila itu di hadapan altar Buddha. Jadi kadang-kadang kan di sini diselenggarakan ada sebulan 2 kali. Nanti di bulan Waisak itu kalau di Jawa Tengah kalau bulan Waisak itu biasanya melaksanakan Atangga Sila selama 1 bulan. Selama 1 bulan, mulai purnama bulan April sampai nanti purnama bulan Waisak. Bulan Waisak. Jadi sudah menjadi tradisi ya di kampung-kampung itu. Pertama kali yang ada itu di daerah utara, mulai dari Pati, Jepara. Sekarang ini di Jawa Tengah sudah mulai jadi tren
dijadikan aktivitas uposata setiap hari dan bahkan ada kegiatan-kegiatan dharma dan ada kegiatan-kegiatan puja setiap malam di kampung-kampung itu. Ini menjadi hal yang baik. Tentu saja kita tahu bahwa kenapa kita melaksanakan uposata. Referensi-referensi Buddhis menunjukkan bahwa seseorang yang melaksanakan uposata sehari saja itu dijelaskan akan mendapatkan 1/16 dari kebajikan. Jadi Buddha tidak memberi ukuran kebajikan apa, tapi kalau kita ukur kebajikan yang ada di alam semesta ini, itu artinya adalah hal yang luar biasa. Luar biasa. Dulu diceritakan ada beberapa komentar yang menjelaskan bahwa ada seorang yang pembantu atau yang membantu di rumah seorang saudagar Visaka pada waktu itu mereka melaksanakan Atanggasila sehari karena keluarga ini setiap uposata melaksanakan Atasila, kemudian dia mendengar kalau Atasila itu ada manfaatnya yang besar. Kemudian mereka setelah pulang kebun itu tidak makan dan tiba-tiba dia sakit. Karena sakitnya sangat parah dan tetap bersikeras ingin melaksanakan uposata, akhirnya meninggal. Setelah meninggal ini kemudian dia terlahir sebagai dewa, tapi dewa yang tinggal di suatu pohon. Suatu hari ada seorang pertapa yang lewat di tempat itu dan duduk di bawah pohon itu. Kemudian pertapa ini hanya berpikir bahwa kalau hari ini ada air, saya bisa minum. Itu tiba-tiba ada air. Kalau hari ini ada makanan, saya bisa makan, tiba-tiba ada makan. Karena penasarannya pertapa ini, kalau orang atau makhluk yang baik ini bisa menampakkan diri, saya akan bahagia. Kemudian dia menampakkan diri. Dan ditanya, mengapa punya kebaikan seperti ini. Seorang dewa pohon tadi malu untuk jelaskan. Kenapa? Karena hanya bisa melaksanakan ikut Atasila hanya 1 hari. 1 hari. Tapi dia menjelaskan setelah itu bahwa inilah keluhuran. Artinya apa? Bahwa latihan uposata atau mendekatkan diri kepada guru, dalam arti inilah guru Buddha, itu banyak membawa manfaat, utamanya dalam kehidupan kita ya. Kalau kita mengurangi makan, kecuali ada hal-hal yang memang khusus ya bagi tubuh ini yang tidak bisa kita melaksanakan seperti itu, saya rasa ini adalah pengecualian. Kalau toh kita sehat, sebenarnya ya ngurangi makan sedikit di malam hari itu ya membantu kita sih, Mungkin secara fisik membantu fisik kita lebih baik. Secara ekonomi ya irit ya, irit karena malam hari kan tidak harus masak, jadi harusnya malam hari bisa di-save begitu. Artinya apa? Bahwa kita bisa melatih diri. Dan hal semacam ini ketika kita latih juga banyak membawa manfaat bagi tubuh kita. Nah, tentu budaya uposata ini menjadi budaya yang baik, budaya Buddhis yang baik, namun memang sampai saat ini budaya ini belum begitu populer di masyarakat. Lah untuk itu tentu ya kita lah pelan-pelan untuk mempopulerkan, karena kadang-kadang masyarakat tuh kalau kita hanya mendengar nggak bisa. Tapi kalau ini ada kegiatan apa, jadi maka kalau ada perayaan-perayaan misalnya peringatan upacara pas uposata, kalau pas harinya ini repot. Nanti wihara nggak bisa menyediakan makanan, paling minuman ya. Memang wihara lebih irit akhirnya. Lebih irit karena nggak usah menyediakan makanan gitu. Tapi
dalam hal ini bukan soal irit atau tidaknya, tapi ini adalah spirit kebajikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang penting, sehingga memberikan kekuatan tersendiri bagi spirit kehidupan kita sebagai umat Buddha. Kalau Uposatha ini di Jawa itu dulu sudah menjadi budaya. Ya, kalau ini karena yang kuat itu teman-teman Muslim, maka budaya puasa Senin Kemis itu. Puasa Senin Kemis itu adalah kultur ya, kultur yang ada di budaya kita. Nah, puasa-puasa itu kan didominasi di mana peradaban itu berkembang dan kokoh. Tapi sebelum ada agama-agama yang datang ke Indonesia pada masa itu tetap Uposatha itu sebulan 4 kali itu menjadi bagian yang penting. Sehingga kita garis bawahi bagaimana kalau saya pribadi saya mau melaksanakan sebulan 4 kali. Bahkan saya mau melaksanakan lebih, apa boleh, bisa dilaksanakan. Karena pada prinsipnya latihan itu diungkapkan di depan anggota sangha atau tidak pada saat kita latihan, pada prinsipnya adalah tekad kita. Karena Buddhism itu adalah hal yang fleksibel. Nah, karena apa? Kadang-kadang kok butuh bareng-bareng seperti ini. Ini kan ya pagi-pagi bangun bareng gitulah. Bangun bareng, udah mandi bareng, itu kan dari kebersamaan. Bahwa ini loh ada komitmen bahwa saya mau bangun pagi, mau ngambil latihan, ada bimbingan. Itu memang di eh, era saat ini, ya kebetulan era pandemi itu membelajarkan kepada kita bagaimana mendekatkan diri secara virtual itu dengan mudah, walaupun di tempat yang berbeda-beda. Kalau misalnya mau kumpul di Bandung gitu, dari Purwakarta, dari Bogor, dari mana itu butuh waktu sudah 6 jam sendiri. Kalau sekarang ini kan tinggal kita budget aja, apa namanya, aplikasinya tidak butuh waktu menit ya, tidak butuh waktu menit langsung bisa komunikasi. Artinya ada hal-hal yang bisa kita maknai positif perubahan ini, dan sebenarnya perubahan itu adalah positif. Perubahan itu adalah positif. Kenapa perubahan positif? Karena berkat perubahanlah kita bisa pagi hari ini bertemu di ruang tatap maya ini. Jadi ini menjadi peluang buat kita. Nah, untuk itu bagi para romo, ibu yang menginspirit untuk bersama-sama ini, ya kita tidak hanya kita yang bisa, kita bisa beracak-acak, bahkan bisa mengumandangkan dari waktu ke waktu, sehingga memberikan apa namanya iklan ya. Iklan itu kalau diputar terus-menerus, akhirnya iklan itu meresap pada yang menonton atau mendengar. Jadi hal-hal yang kita sampaikan secara masif itu akan membuat orang yang mendengar itu terjadinya perubahan. Bahkan kalau kita lihat berita-berita kebohongan aja ketika digoreng berulang kali akhirnya jadi kebenaran. Apalagi hal ini hal yang baik, kebenaran, jadi memang bisa kita kembangkan terus. Jadi memang budaya ini, budaya Tanggasila itu utamanya menjelang Waisak itu di Jawa Tengah, bahkan ada umat dulu memintakan berikan fatwa gitu dari sangha supaya mulai dibuka kapan, ditutup kapan begitu. Pernah dari Jawa Tengah meminta seperti itu pada masa-masa saya jadi pengurus di Sang Agung Indonesia. Tapi sampai sekarang itu menjadi budaya yang positif dan dikembangkan terus. Bahkan seperti di Wihara ini juga setiap malam ada chanting, kemudian ada pendalaman dhamma kelas selama masa Tanggasila sebulan itu. Ini hal yang saya rasa hal yang baru, budaya baru yang dikembangkan. Kalau di India pada masa itu memang ini adalah budaya para Brahmana ya, para Brahmana. Sehingga para Brahmana itulah yang banyak mengambil alih itu. Jadi bagi umat mungkin di sana tidak dianggap begitu penting, sehingga
penghayatan dari nilai-nilai spiritual Dharma itu kebanyakan didominasi oleh kaum Brahmana, kaum Brahmana. Tapi kini kan eranya di mana bahwa spiritualitas seseorang itu bisa dikembangkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Itu yang mendasar bagi para Romo, Bapak Ibu, ketika di hari-hari yang tidak ada mengambil sila, bagaimana Bante saya mau melaksanakan? Laksanakan saja. Ungkapkan 8 sila itu di depan altar Buddha bahwa saya bertekad untuk melatih diri. Bante kalau tiba-tiba di tengah jalan saya nggak kuat, nggak sanggup, apa boleh. Dalam agama Buddha tidak ada harus ya. Harus itu tidak ada. Yang namanya sika, sika itu adalah latihan, latihan. Jadi sika itu artinya latihan dalam konteks lebih jauh yang dinamakan education. Sika itu adalah pendidikan, pelatihan yang mana itu bisa dilakukan secara bertahap. Gitu. Bante, itu kaitannya dengan saya nggak boleh pakai apa namanya kosmetik dan yang lain. Kita harus bisa membedakan ya. Kata kuncinya kan apa namanya? Kata kuncinya itu kan mempercantik diri ya. Mempercantik diri kata kuncinya itu. Jadi kalau orang pakai misalnya kosmetik dalam rangka juga perawatan fisik karena ada gangguan apa di muka kita, apa nggak boleh? Dalam agama Buddha itu tidak ada kata tidak boleh. Buddha itu mengajarkan selalu menjadi alat ukurnya adalah kebijaksanaan, kebijaksanaan. Ini yang menjadi alat ukurnya. Jadi bukan kemudian kita menjadi orang yang kaku, tidak bijaksana. Tapi kebijaksanaan menjadi kata kunci untuk kita jadikan sebagai landasan untuk mengambil kebijakan atau keputusan apapun. Jadi pada situasi tertentu. Bante, kalau tempat saya kan tempat tidurnya bagus. Apa saya harus tidur di lantai gitu? Ya silahkan kalau nanti harus masuk rumah sakit, kemudian harus keroan, itu ya silahkan aja. Buddha ngajarkan kebijaksanaan itu bukan berarti kemudian kita ekstrim ya. Cara pandang canda pandang yang ekstrim ini justru sekarang kan sedang digalakkan oleh pemerintah dengan program moderasi supaya kita melawan ekstrim seperti itu. Ya seperti yang dimiliki di rumah yang ada, yang biasa digunakan. Pada prinsipnya tempat tidur itu ya mesti mewah lah ya. Kalau nggak mewah kan ya nggak bisa. Oh saya memang sudah mewah, Bante sudah mepet sawah gitu. Lain lagi, rumah saya memang dekat sawah jadi ya mewah gitu. Bukan seperti itu. Jadi kita sebagai seorang Buddhis pun juga memaknai yang bijaksana. Jangan kemudian nanti tidur di lantai pakai tikar karena sederhana, tikar itu kemudian sakit. Ini ya, mau melakukan suatu kebajikan tapi justru tidak menjaga diri kita lebih baik, itu justru yang paling penting di situ. Dan selama ini kan tidak pernah merasakan bahwa tempat itu kita pandang sebagai tempat yang mewah gitu, yang mewah. Kecuali misalnya mau tangga sila, kemudian malah sewa di hotel presiden room gitu ya, itu yang tidak boleh itu nggak boleh itu. Kenapa? Di samping biaya yang mahal, boros akhirnya kan. Mau kita hidup sederhana malah di situ nampak. Lah ini beda. Kalau di rumah yang sudah biasa dilakukan ya apa yang ada itulah kita sadari sebagai ini apa yang kita miliki yang sudah biasa kita gunakan. Jadi dalam agama Buddha itu fleksibel ya, fleksibel. Nah, itu. Kemudian terkait dengan apa namanya mau minum apa ya silahkan aja ya karena minum itu kebutuhan tubuh sehingga jangan sampai atanggasila saya keras saya latihan saya hanya minum makan sampai jam 12 setelah itu paginya tidak ya nggak apa-apa nanti kalau kurang cairan kemudian harus diinfus ya itu ya apa namanya ya kita yang siap mengambil risiko jadi agama Buddha itu kan mengajarkan yang bijaksana jadi kita harus mengambil jalan tengah yang baik sehingga benar-benar bisa merawat tubuh kita. Nanti kalau saya ada hambatan-hambatan fisik tertentu, harus minum obat, kemudian di malam hari kan harus makan kadang-kadang ya ganti minuman-minuman yang bisa setara untuk menggantikan dasar ketika kita minum obat itu. Kalau toh tidak bisa ya jangan kita paksakan. Lu saya ada mah Bante, apakah nanti mah saya nggak kambuh? Yakin bahwa
ketika kita punya keyakinan kokoh, siapa tahu itu langsung sembuh gitu loh, langsung sembuh. Banyak dari kasus-kasus yang emah gitu latihan tangga sila malah sembuh gitu loh. Karena emah itu tidak hanya sekedar lambung, tapi juga kaitan dengan yang ada di kepala ini. Ada di kepala ini. Sehingga di kepala ini kalau rileks, ya emahnya jadi rileks kan. Emahnya jadi rileks. Jadi tidak perlu terlalu khawatir seperti itu karena tekad, kekuatan tekad kita ini juga bisa dan kekuatan batin kita yang sehat ini juga bisa menyehatkan fisik kita. Itu yang mendasar bagi kita sehingga kita sebagai upasaka pandita dalam tanda kutip kita menuntun barisan umat Buddha ini memberikan nilai-nilai yang positif dan kemudian terjadi perubahan kultur budaya habit umat Buddha menjadi budaya positif dan budaya ini dapat memberikan nilai tambah bagi perubahan dan perkembangan spiritual kita. Saya kira itu dari saya yang saya sampaikan pagi hari ini, karena kemarin dari Mas Suryanto setengah jam aja Bante, nanti kalau lama-lama kan memang saya tahu bahwa mungkin yang kerja harus mempersiapkan, jadi jangan sampai kita melaksanakan latihan kemudian mengganggu semuanya yang sudah rutinitas kita lakukan sebagaimana mestinya. Saya kira itu, terima kasih. Selamat kepada Pak Romo sekalian yang telah mengambil latihan ini. Semoga kekuatan kebajikan ini melindungi kita semua, melindungi semua makhluk. Sapi sata bawantus kitata. Sadu, sadu, sadu. Sadu, Namo Sanghyang Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Anumodana Bante atas dhamma pada pagi ini. Semoga tekad kami dan dhamma yang disampaikan oleh Bante Sangga dapat bertahan panjang dan lama. Selanjutnya adalah pelimpahan jasa kebajikan. Mari kita bersama-sama membacakan. Sebanyak jasa kebajikan yang telah berhasil kami kumpulkan. Semoga Dewa turut bersukacita. Semoga semua makhluk yang telah dilahirkan turut bersukacita. Semoga semua makhluk hidup turut bersukacita atas keberhasilan semua pencapaian ini. Semoga jasa kebajikan saya melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga setelah mengetahuinya, mereka turut berbahagia. Semoga dengan jasa kebajikan saya membawa pada kehancuran kekotoran batin. Semoga dengan jasa kebajikan saya mengkondisikan pencapaian nibbana. Saya berbagi kebajikan saya kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapat bagian yang sama atas jasa kebajikan saya. Sadu, sadu, sadu. Baik, Yang Mulia Bante, Bapak Ibu, Upasaka-upasika Pandita, kita tutup pengambilan sila pada hari ini dengan nama Karagata. Mari kita sama-sama membacakan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato
sawaka sangko sanghang namami. Baik, terima kasih. Pengambilan sila pada hari ini telah selesai. Kami semua mengucapkan terima kasih pada Yang Mulia Nyana Suryanadi Mahathera dan juga mari Bapak Ibu Pasaka Pasika Pandita kita bersama-sama melaksanakan tekad ini. Semoga Bante sampai besok kami lepas sendiri aja Bante ya. Ya Pak, iya Romo, nggak apa, langsung. Iya, baik. Ya. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Silakan apabila ingin live atau bagaimana, Bante. Kalau ada keperluan dipersilakan Bante. Terima kasih banyak Bante. Terima kasih semuanya. Terima Romo. kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Yang Mulia Bante. Terima Terima kasih.